Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan, Bapak Muhammad Valian Arsinugraha SHMH. Perkenalkan, di sini saya Alvarez Librajo Tamagirsang dengan NIM B1A1222166 akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai artikel mengenai force majeure. Di soal pertama itu dipertanyakan, apa yang menjadi isu hukum di dalam artikel tersebut. Yang menjadi isu hukum dalam artikel tersebut adalah force majeure ini dan bagaimana force majeure ini berpengaruh terhadap kontrak konstruksi, terutama saat terjadinya pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun sebelumnya. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa saja jenis-jenis force majeure ini dan akibat hukumnya. Force majeure adalah suatu klausul kontraktual yang mengatur tentang keadaan yang tidak dapat dihindari atau di dalam bahasa lainnya overmah, keadaan memaksa, yang mengatur tentang keadaan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang berkontrak, sehingga membuat pihak yang berkontrak ini tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya yang telah dijanjikan sebelumnya. Di dalam hukum, force majeure memiliki dua sifat, yaitu sifat absolut dan sifat relatif. Sifat absolut di sini adalah ketika tidak mungkin untuk memenuhi kewajiban karena suatu kondisi mungkin yang tidak terduga ataupun tidak pernah diduga sebelumnya akan terjadi. Nah, kemudian yang kedua itu sifat relatif, yaitu ketika kewajiban tidak dapat dipenuhi dalam keadaan normal sehingga dalam waktu tertentu. Jadi sebenarnya keadaannya ini tidak ada masalah gitu, tapi kewajibannya tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga adalah teori hukum yang digunakan di dalam artikel ini. Secara garis besar yang saya perhatikan, teori hukum yang digunakan dalam artikel ini yang itu menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan evaluasi norma-norma dan peraturan hukum melalui analisis terhadap peraturan dan keputusan-keputusan peradilan. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan contraction kontrak atau kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah suatu perjanjian yang dibuat di antara pemerintah dan kontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Yang kelima, muatan hukum penting yang termuat dalam construction kontrak atau kontrak konstruksi ini adalah, yang pertama adalah klausa force majeure yang jelas dan spesifik. Yang kedua adalah klausa tentang tanggung jawab dan akibat hukum jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, klausa tentang biaya waktu pelaksanaan. Dan yang keempat adalah klausa tentang kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkontrak. Keenam, pertanyaan nomor 6, apakah construction kontrak ini termasuk perjanjian bernama? Kontrak konstruksi tidak termasuk dalam perjanjian bernama karena perjanjian ini dibuat antara dua pihak yang memiliki nama yang sama. Sedangkan kontrak konstruksi adalah perjanjian antara pemerintah dan kontraktor. Jadi ini tidak termasuk dalam perjanjian bernama. Selanjutnya nomor 7, apa yang menjadi kebaruan dari tulisan pada artikel di atas? Kebaruan dari tulisan tersebut adalah bahwa tulisan itu membahas tentang bagaimana pengaruh force majeure ini pada kontrak konstruksi dalam situasi pandemi COVID-19 dalam beberapa waktu yang lalu. Dan bagaimana juga pihak-pihak yang berkontrak ini dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan berbagai caranya. Nomor 8, bentuk-bentukan prestasi pada kontrak konstruksi. Yang pertama adalah kegagalan dalam pelaksanaan kontrak. Yang kedua, keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas. Yang keempat, biaya yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Baiklah, itulah jawaban dari 8 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan ini. Apabila dalam pemberian jawaban ada kesalahan, mohon dengar kerendahan hati dikoreksi. Apabila ada penyampaian yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri.
Terima kasih dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.